Halo Sobat Bang John. Kali ini Bang John Film akan membawakan alur cerita film The Shawshank Redemption yang dirilis pada tahun 1994 dan disutradarai oleh Frank Darabont. Film ini dibintangi oleh Tim Robbins dan Morgan Freeman yang menceritakan tentang kehidupan di penjara Shawshank yang terkenal dengan narapidana-narapidana dengan kasus-kasus besar seperti pembunuhan, pemerkosaan, dan lain-lain. Film ini banyak sekali diganjar penghargaan. Salah satunya adalah mendapatkan penghargaan Academy Award untuk kategori Best Picture. Selamat menonton. Welcome to Shawshank. Di awal film, kita akan melihat seorang pria bernama Andy Dufresne yang diperankan oleh Tim Robbins. Andy adalah seorang pegawai bank atau bankir yang sedang berada di pengadilan karena terbukti dalam keadaan mabuk membunuh istri dan selingkuhannya yang seorang pemain golf. Andy dijatuhi hukuman 2 kali penjara seumur hidup karena telah menghilangkan 2 nyawa yang dimana di negara bagian tersebut tidak mengenal adanya hukuman mati. Andy pun dikirim ke penjara yang terkenal kejam yang bernama Shawshank. Di pengadilan, Andy berusaha menjelaskan bahwa dia tidak bersalah. Tetapi hakim dan para juri tidak percaya karena ditemukannya barang bukti seperti pecahan botol miras dan beberapa selongsong peluru miliknya, serta jejak kaki milik Andy. Lalu kita pun akan melihat seorang pria bernama Ellis atau yang biasa disebut Red, yang diperankan oleh aktor kawakan Morgan Freeman. Red pun terlihat sedang melakukan wawancara untuk pembebasan bersyaratnya, yang dimana Red ini sudah menjalani hukuman kurang lebih selama 20 tahun untuk kasus pembunuhan. Tetapi, walaupun Red sudah melakukan hal baik selama di penjara, pembebasan bersyarat Red ternyata ditolak. Dan Red diharuskan untuk tetap menjalani sisa hukumannya di Shawshank. Shawshank ini merupakan penjara dengan keamanan terbaik dan paling ketat penjagaannya, yang memang dikhususkan untuk penjahat kelas berat seperti pembunuh, psikopat, pemerkosa, dan lainnya. Karena sudah 20 tahun berada di penjara Shawshank, Red pun bisa dibilang sebagai narapidana senior, dan di kalangan narapidana, Red ternyata juga dikenal sebagai narapidana yang bisa menyelundupkan barang-barang apapun seperti barang terlarang di penjara untuk kebutuhan narapidana, seperti miras, rokok, bahkan sampai narkoba. Pada scene selanjutnya, kita akan melihat Andy yang sedang menuju ke penjara Shawshank, dan setibanya di sana, Andy pun berserta rombongan langsung disambut dengan teriakan, tepuk tangan, dan ledekan dari narapidana yang ada di sana. Di awal masa hukuman Andy selama di Shawshank, Andy dikenal sebagai pribadi yang pendiam, introvert, dan tidak punya teman. Do you mind? Sampai pada akhirnya Andy pun mendatangi Red dan berkenalan, serta meminta kepada Red untuk diadakan sebuah palu kecil dan sebuah batu untuk dipahat. Red pun berpikir bahwa Andy sedang merencanakan untuk menjebol penjara dan kabur dari Shawshank. Mendengar hal itu, Andy pun hanya bisa tertawa dan berkata bahwa palu itu terlalu kecil untuk penjara sebesar Shawshank. Lalu di scene selanjutnya di mana Andy ditempatkan bekerja di laundry, terlihat di mana Andy seringkali mendapatkan pelecehan seksual oleh 3 orang narapidana homoseksual yang dikenal dengan nama The Sister. The Sister menyukai Andy karena ketampanannya, dan kejadian itu pun berlangsung selama kurang lebih 2 tahun, di mana Andy menghabiskan waktunya di laundry, dan dia juga harus bisa bertahan dari serangan The Sister yang dipimpin dengan Box sebagai pemimpinnya yang selalu menunggunya mencari celah untuk bisa melecehkan Andy. Beralih ke hal lain, Red pun akhirnya mengiyakan permintaan Andy untuk memberinya sebuah palu kecil melalui narapidana senior lainnya yang bernama Brox yang bertugas sebagai pustakawan penjara. Suatu siang, kepala penjara yang bernama Norton mengumpulkan semua narapidana dan mengumumkan bahwa mereka membutuhkan sukarelawan untuk memperbaiki atap penjara yang bocor. Dan singkat cerita, dengan koneksinya, Red pun berusaha meminta kepada petugas supaya dia, Andy, dan teman-temannya untuk bisa mendapatkan pekerjaan itu.
Akhirnya pekerjaan itu pun berhasil didapatkan Red dan teman-temannya, walaupun dengan cara harus memberikan sogokan juga. Karena mengingat begitu banyaknya napi yang menginginkan pekerjaan ini. Dengan bangga dan senang, Red, Andy dan lainnya menjalankan pekerjaan tersebut. Sampai pada suatu hari, Andy pun mendengarkan perbincangan kepala sipir yang bernama Hadley sedang berbincang bersama anak buahnya tentang harta warisan Hadley yang berjumlah sangat besar, tetapi harus membayar pajak untuk negara. Mendengar hal itu dan mengetahui Hadley sedang kebingungan, Andy pun berusaha menghampirinya dan berbicara kepada Hadley untuk memberikan solusi sambil memberitahukan bahwa dia bisa membantunya karena dia adalah seorang mantan bankir yang paham tentang dunia pajak. Tetapi mendengar hal itu, Hadley pun sempat marah dan mau memukul Andy. Oh, that's funny. Of an accident. You don't push him off the roof. Say, 35,000 plus for up to $60,000. Tetapi Andy langsung bicara poin pentingnya, bahwa dia bisa membantu mengisi formulir pajaknya supaya Hadley bisa terbebas dari pajak. Seketika Hadley pun langsung tertarik dan menjadikan Andy sebagai kaki tangannya. Dan seketika itu juga, Shawshank pun menjadi tempat yang indah bagi Andy, Red dan kawan-kawannya, sampai mereka bisa menikmati bir dingin sebagai bayaran Andy yang telah membantu Hadley. In the morning, drinking icy cold the colossal. He spent that break hunkered in the shade. A strange. Tetapi ada satu kejadian di mana pada hari lainnya, Andy sempat dihajar hingga babak belur oleh The Sister. Sampai Andy harus dirawat di rumah sakit, yang membuat Hadley sangat marah besar sampai menghajar Box sang pemimpin The Sister hingga terluka parah dan lumpuh. Bukan hanya itu, Hadley pun juga langsung memindahkannya ke penjara lainnya. Sounds good to us. Setelah kepulangan Andy dari rumah sakit, teman-temannya pun menyambutnya, dan Red pun juga memberikan poster bintang film Rita Hayworth yang diminta Andy secara gratis. Di suatu hari, kepala sipir meminta Andy untuk bekerja di perpustakaan penjara bersama-sama dengan Brox, dan dari sinilah dimulainya pekerjaan Andy yang sebenarnya, yaitu menjadi penasihat konsultan keuangan para sipir dan kepala penjara. Geographics, Earl Stanley Gardner's. Karena sibuknya Andy mengurusi mereka, Andy pun diberikan izin untuk mengajak Red menjadi staf pribadinya. Dan Andy pun juga melakukan inovasi, yaitu mengirim surat ke pemerintah pusat supaya mendapatkan dana bantuan dan buku-buku baru untuk perpustakaan penjara. Tetapi usaha yang dilakukan Andy pun setiap minggu mengirim surat ke pemerintahan pusat sampai detik ini belum mendapatkan respon dari sana. Hari-hari pun berjalan dengan normal sampai suatu ketika, tiba-tiba Brox mengancam akan melukai salah satu teman Andy karena mendengar bahwa pembebasan bersyarat Brox disetujui. Dan dengan bujukan dari Andy, Brox pun segera tenang dan melepaskan temannya tersebut. For God's sake. It's the only way they'd let me stay. Be alright. Tidak lama setelah Brox bebas, Brox pun tinggal di rumah singgah dan dikasih pekerjaan yang disediakan oleh negara. Tetapi karena keadaan yang sudah sangat berbeda pada zaman dulu, Brox pun mendapatkan tekanan dari pekerjaannya, dan hingga akhirnya Brox memilih untuk gantung diri. Kembali ke Shawshank setelah 6 tahun mengirim surat tanpa kenal lelah, akhirnya pemerintah pusat mengirimkan sejumlah buku dalam jumlah besar dan juga memberikan cek sebesar $200 serta mendapatkan piringan hitam penyanyi wanita. Yang tanpa diduga, Andy pun langsung mempunyai ide gila, yaitu mengunci seorang petugas di kamar mandi dan mengunci semua ruangan, lalu memasang piringan hitam tersebut ke pengeras suara untuk didengarkan ke seluruh sudut ruangan penjara. Segera musik tersebut begitu memikat seluruh napi yang ada di sana. Kejadian tersebut sangat membuat kepala penjara sangat marah dan berusaha menghentikannya. Sampai akhirnya pintu pun berhasil dibuka dan Andy pun dihukum selama 2 minggu di sel isolasi. Setelah bebas, Andy memotivasi teman-temannya untuk jangan pernah patah harapan walaupun mereka berada di dalam penjara.
Setelah kejadian itu, Andy pun mendapatkan tugas khusus, yaitu membantu Norton sang kepala penjara melakukan pencucian uang dengan memakai nama samaran Randall Stephen, yang dimana uang tersebut didapatkan Norton dari pemotongan upah pekerja para napi yang dipekerjakan olehnya. Pada tahun selanjutnya, Shawshank kembali kedatangan para napi baru, salah satu di antaranya bernama Tommy. Tommy adalah pria muda yang dihukum karena kasus pencurian, dan tanpa butuh waktu lama karena pembawaan Tommy yang sangat ramah dan pandai bergaul, membuat dirinya bisa segera bergabung ke dalam rombongan Andy dan kawan-kawan. You got me on destruction of property too. Tommy pun bercerita kalau dia sudah keluar masuk penjara sebanyak 13 kali. Dan hingga pada suatu hari, Tommy pun penasaran dan bertanya kepada Red, kenapa orang sepintar Andy bisa sampai masuk ke dalam tempat ini. Red pun bercerita bahwa Andy membunuh istri dan selingkuhannya yang seorang pemain golf. Dan pada saat itu juga tiba-tiba Tommy pun langsung kaget dan langsung memotong pembicaraan serta berbicara kepada Andy dan Red bahwa beberapa tahun sebelumnya pada saat dia di penjara yang sebelumnya, dia mempunyai teman satu sel yang memang terkenal sebagai penjahat yang sangat sadis, dan dia pernah bercerita bahwa dia pernah melakukan pembunuhan kepada seorang wanita dan bersama kekasihnya yang seorang pemain golf, yang dimana wanita tersebut adalah istri dari seorang bankir, dan polisi malah memenjarakan suaminya itu. Mendengar hal itu, Andy pun bergegas segera menemui Norton sang kepala penjara dan menceritakan tentang informasi tersebut dan berharap Norton akan membantunya dengan Tommy sebagai saksi. Tetapi tanpa diduga respon Norton di luar dugaan Andy. Walaupun Andy berjanji tidak akan memberitahukan kepada siapapun tentang perihal pencucian uang yang sudah berjalan selama bertahun-tahun ini. Perbincangan tersebut malah membuat Norton marah dan malah menghukum Andy selama 1 bulan di sel isolasi. Hukuman tersebut merupakan hukuman yang paling lama yang pernah diberikan pihak penjara kepada narapidana dan menjadi perbincangan di semua pihak. You sorry son of a bitch. Get in here now. Just trying to set your mind at ease. Solitary a month. Yes, sir. Mike, don't you understand? Dan pada suatu malam, Norton sang kepala penjara memanggil Tommy dan bertanya kepadanya apakah Tommy bersedia bersaksi di pengadilan atas nama Andy dan apakah cerita yang disebutkannya adalah benar. Tommy pun bersedia karena melihat kebaikan Andy selama ini kepadanya. Setelah menjawab, Tommy pun langsung ditembak oleh Hadley dari menara pengawas. Norton pun mengunjungi Andy dan memberitahukannya bahwa Tommy sudah mati ditembak oleh Hadley karena berusaha kabur. Tetapi Andy tidak mempercayainya dan berkata tidak mau bekerja lagi. Tetapi Norton langsung mengancamnya bahwa dia akan mengizinkan napi-napi lainnya untuk memperkosanya dan juga akan menghancurkan perpustakaan jika Andy tidak mau bekerja sama lagi. Andy pun akhirnya menyetujuinya karena tidak punya pilihan lain. Setelah keluar dari sel isolasi, Andy pun menemui Red dan berkata bahwa sudah cukup baginya berada di penjara ini selama 20 tahun. Dan setelah keluar dari Shawshank, dia akan pergi ke Meksiko, ke kota Zihuatanejo, dan akan mengelola sebuah hotel sembari mengajak Red untuk ikut dengannya nanti. Terakhir, Andy pun meminta kepada Red dengan mimik wajah serius bahwa jika nanti Red bebas, Red harus berjanji kepadanya pergi ke daerah bernama Baxton dan cari pohon besar dengan dinding berbatu yang dimana di sana di bawah batu hitam Red harus mengambil sesuatu yang telah ditaruh oleh Andy. Setelah itu Andy pun menjalani aktivitasnya seperti biasa kepada Norton. Dan Norton pun meminta Andy untuk membawa pakaiannya ke laundry dan menyemir sepatunya. Setelah itu Andy pun kembali ke dalam sel dan petugas mematikan lampu penjara. Tiba-tiba,
Pada keesokan harinya, di saat para napi keluar dari dalam sel untuk berbaris, Andy tidak keluar dari selnya, dan penjaga penjara pun segera lari pergi ke dalam selnya untuk melihat dan mengeceknya. Begitu kagetnya dia ketika melihat Andy tidak ada di dalam selnya, hingga Norton pun diberitahukan dan segera datang dan bertanya kepada Red serta menginterogasinya di mana Andy berada. Tetapi Red tidak tahu sama sekali. Norton pun marah dan melempar bebatuan milik Andy yang selama ini dibuatnya ke semua penjuru. And everyone's in on it! Salah satu batu tersebut mengenai poster dan tembus ke dalam dinding. Poster tersebut langsung ditarik Norton dan begitu terkejutnya mereka semua karena ditemukannya terowongan lebar yang ada di dinding tersebut. Ternyata selama ini Andy menggali dinding tersebut menggunakan palu kecil pemberian Red. Setiap malam dia menggali dinding tersebut dan membuang sisa-sisa pasirnya pada keesokan harinya di lapangan. Dan klimaksnya sebelum kabur, Andy sempat menukar buku pencucian milik Norton dengan buku lain, serta membawa sepatu Norton yang sudah disemir ke dalam selnya, tanpa diketahui siapapun. Dan malamnya Andy pun melakukan persiapan untuk kabur dengan mengemasi barang-barangnya, lalu masuk ke dalam lubang-lubang terowongan di dinding yang dia gali selama belasan tahun. Andy pun merangkak menyusuri septic tank sejauh ratusan meter hingga akhirnya tiba di sebuah sungai kecil di luar penjara. Pada pagi harinya, pihak penjara bersama-sama dengan kepolisian berusaha mencarinya dan hanya menemukan baju penjara dan palu kecil milik Andy. Kemudian setelah kabur dari penjara, Andy segera pergi ke beberapa bank tempat dia menyuruh Norton menyetorkan uang tersebut, lalu mengenalkan diri kepada pihak bank sebagai Randall Stephen dengan maksud menutup semua rekeningnya yang lalu membawa ratusan ribu dolar milik Norton. Sebelum pergi, Andy meminta kepada pihak bank untuk mengirimkan sebuah buku catatan kecil pencucian uang milik Norton kepada salah satu surat kabar dengan lampiran keterangan surat tertulis dari Andy. Tidak butuh waktu lama, pihak kepolisian bersama wartawan segera menuju ke penjara Shawshank untuk segera menangkap Norton. Tidak lupa Hadley pun turut ditangkap atas pembunuhan Tommy. Dan ternyata Norton pun sudah ditemukan dalam kondisi bunuh diri. Norton! Sedangkan Andy langsung menikmati hidupnya dengan uang yang sangat berlimpah. Kembali ke Red yang mendapatkan kartu pos dari Texas tanpa ada tulisan apapun, dan Red pun tersenyum karena sudah mengetahui bahwa Andy sekarang sudah pasti berada di Meksiko. Andy Dufresne headed for the... Waktu pun terus berlalu sampai akhirnya pengajuan pembebasan Red disetujui. Dia akhirnya pergi meninggalkan Shawshank setelah puluhan tahun berada di sana. Red pun langsung menuju ke rumah singgah dan bekerja di supermarket sama seperti Brock terdahulu. Tetapi ternyata Red pun tidak bisa beradaptasi. Sampai suatu akhirnya Red pun teringat akan janjinya kepada Andy, dan akhirnya pergi ke Baxton dan menemukan pohon besar berdinding batu, lalu mencari suatu barang di bawah batu hitam dan melihat ternyata isinya sejumlah uang dengan jumlah yang sangat lumayan. Berikut surat kecil yang bertuliskan bahwa Andy menyuruhnya untuk pergi ke kota Zihuatanejo. Red pun pergi ke sana menggunakan bis menuju ke perbatasan, menuju ke Meksiko, sampai akhirnya Red pun menemukan Andy. Dan film pun berakhir.
Sampai ketemu di film berikutnya. Buat kalian semuanya, dukung terus channel ini dengan cara ditekan tombol subscribe warna merah. Karena tanpa kalian, channel ini bukan apa-apa dan kita bukan siapa-siapa.